Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Yuwono, Prodi Hukum Pidana Islam dan Fakultas Syariah, dan nomor NIM yaitu 22410204006. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Murtasyani, Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 2221020404012. Perkenalkan, nama saya Yuni Andrianingsih dengan NIM 22210204027, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam. Kita tanyakan di masyarakat sekitar tentang hukum itu apa dan pentingnya hukum itu apa. Mari. Mas, boleh bertanya Mas? Boleh. Ini Mas, mangga berdiri dulu Mas, biar enak Mas. Jangan berkota Mas. Maaf ya sebelumnya Mas. Yes. Apa yang Anda ketahui tentang hukum Mas? Sebentar Mas, saya lihat Google dulu Mas. Oh ya. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi hukum. Ialah suatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, menunjuk pada sistem yang penting dalam pelaksanaan atas tarikan kekuasaan penegas hukum oleh lembaga penegak hukum karena kehidupan manusia di atas oleh hukum. Hukum mengatur saksi bagi pelayanan gunaan sesuatu dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantaran utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap pelanggaran dan Oh iya, makasih Mas. Ya, Ya itulah penjelasan hukum menurut warga sekitar Mangli ini. Ntar kalau lebih lanjutnya kita tanya-tanya lagi ke masyarakat yang lainnya. Sekian dari saya, itulah pengertian hukum. Kalau kurang jelas bisa dijelaskan oleh Google. Di sini saya akan bertanya sebagaimana dan apakah hukum itu pentingnya bagi masyarakat. Mari kita simak. Spanyol mau bertanya, apakah yang pertama yang perlu diketahui ya, sampai sekarang ini secara definitif itu pengertian hukum masih belum ada. Jadi ini hanya ada ciri-ciri dan kedua. Jadi nggak ada definisi yang pas, nggak ada definisi yang pakem untuk hukum. Kalau menurut para ahli itu banyak. Nanti bisa disebutkan di belakang. Itu kalau tentang unsurnya, pastinya hukum itu pertama ada aturan, ada sanksi, sifatnya mengikat dan memaksa. Dan mungkin kalau saya boleh menambahi, hukum itu harus sesuai dengan kondisi sosial moral masyarakat. Jadi kondisi dari sosial masyarakat dan juga moralitas yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu hukum suatu itu yang dimana di dalamnya itu ada aturan-aturan yang mengikat masyarakat, dan masyarakat itu melanggar pasti Dan peraturan ini kalau menurut itu nggak boleh semuanya itu memaksa. Makanya saya menambahi adanya sesuai dengan sosio moral. Jadi kondisi sosial dan moralitas dari masyarakat. Akhirnya adanya aturan itu, masyarakat nggak merasa kayak keberatan untuk mentaati aturan itu. dia punya dibuat harus dengan kesepakatan. Terus kalau hukum itu dibuat kayak Kalau tidak dibuat ya pertama kekondisifan atau ketertiban umum atau masyarakat negara. Kalau dulu kalau saya boleh sedikit jadinya awal ini artinya tentang adanya negara, tapi juga bertanya dengan adanya negara. Jadi dulu manusia itu dipercaya sebagai orang, kalau pernah dengar Al-Hawa Yunani, jadi hewan yang berakal. Manusia ini pada zaman dulu ini pengen bersaing semua. Yang satu mengalahkan yang satu, yang satu
Kalau pernah dengar al-hawaiyun nafik, jadi hewan yang berakal. Manusia ini pada zaman dulu ini pengen bersaing semua. Yang satu mengalahkan yang satu, yang satu. Jadi antara orang dengan orang itu cuma mengatur. Karena masih belum ada aturan yang mengatur. Jadi nggak ada namanya perlindungan hak. Nggak ada perlindungan hak. Itu pertama di fase dulu sebelum adanya negara. Akhirnya manusia sadar tuh kalau manusia itu juga membutuhkan manusia lain. Makanya manusia dan makan hidup sosial. Akhirnya muncul namanya kontrak sosial. Jadi di antara aku dan kamu kan sama-sama manusia. Kita kontrak, oke, aku bakal menghargai hakmu sebagai manusia, kamu juga menghargai hakku sebagai manusia. Nah, berawal dari kontrak sosial, akhirnya para manusia ini berpikiran, oh, kita kayaknya perlu di sebuah wadah yang bisa menampung seluruh hak kita. Itu negara. Itu negara. Nah, terus muncullah namanya negara. Jadi negara ini ada untuk menentukan hak manusia. Nah, di dalam negara kan udah ada negara ini, tapi mereka masih merasa hanya kita nggak bisa kalau cuma ada negaranya doang, tapi nggak ada kayak isi-isi pemerintahnya, hukumnya, aturannya dan sebagainya. Jadi kita juga oke kita pakai aturan ini, jadi aturannya sebatas moral doang. Jadi apa yang dibuat oleh agama mereka itu yang dibuat sebagai aturan. Ini aturan. Namanya hukum moral. Agama itu termasuk hukum moral. Mereka masih belum ada namanya hukum positif, namanya RKUHP dan sebagainya, itu masih belum masuk. Yang ada hanya hukum moral. Jadi untuk mengatur dan menentukan masyarakat kita kan sebagai manusia sosial itu punya kebebasan dan tidak mengatakan sesuatu, dan di situ perlunya hukum itu untuk bertujuan untuk mengangkat atau membatasi kebatasan manusia yang berlebihan. Ada lagi yang untuk melindungi hak asasi manusia. Kalau manfaatnya hukum bagi mahasiswa itu apa? Manfaatnya hukum bagi mahasiswa. Kuliah. Pernah nggak sih kamu ada tugas kopasiana? Kopasiana itu kan nggak boleh kompaskan. Manfaat hukum bagi mahasiswa. Kalau manfaatnya hukum bagi mahasiswa itu apa? Pernah aku tuh Manfaatnya hukum bagi mahasiswa. kuliah. Pernah nggak sih kamu ada tugas kopasiana? Kopasiana itu kan nggak boleh kompaskan. Manfaat hukum bagi mahasiswa ini banyak sih. Pertama kita bisa mengikuti ada dua penafsirannya. Ini mahasiswa sebagai masyarakat, mahasiswa sebagai manusia, dan juga mahasiswa sebagai mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa sebagai manusia, maka manfaat hukum mahasiswa ini ya untuk melindungi dan mengatur asasi manusia. Tapi kalau mahasiswa sebagai mahasiswa, maka ini bermanfaat untuk pembelajaran atau edukasi kepada masyarakat awam. Karena kalau kita bicara mahasiswa, Pak, mahasiswa itu sebagai agent of control, agent of policy, dan agent of change. Mereka berada dalam kelas tengah antara kelas bawah dengan pemerintah. Maka hukum untuk mahasiswa ini bisa menjadi sebagai penstabilan, alat penstabilan antara kemauan masyarakat bawah, antara kemauan masyarakat dan juga pemerintah. Jadi apa lagi? Nah, kalau itu coba kita bahas tentang sejarah adanya hukum. Tadi kan sempat aku hukum sampai sekarang nggak ada definisi yang pakem. Hukum itu tetap masih menurut ahli aja, ahli tidak ahli. Nah, oke, saya ada beberapa tempat untuk beberapa ahli yang pernah mengeluarkan atau membacakan tentang data hukum.
Pertama, hukum itu ada namanya natural law. Natural law ini adalah hukum alam. Ini tokohnya ada Thomas Aquinas dan Immanuel Kant. Jadi kalau natural law ini kepercayaannya teman-teman pada waktu masa itu, hukum alam ini adalah atau bisa mencukupi seluruh makhluk hidup yang dalam negara. Semisal percaya nggak, meskipun nggak ada peraturan, kira-kira kalau ada mobil, orang ini pada nyebrang, tapi orang ini tahu ini fungsi lampu merah ini untuk menerapkan lalu lintas. Salah satunya biar kita kalau nyebrang kan nggak sembarangan, karena kita tahu kalau kita nyebrang sembarangan ada mobil kita meninggal. Nah, semisal kita nggak ada lampu merah, semisal ada mobil yang banyak yang ngebut, kira-kira kita mau nyebrang nggak kan? Nah, ini namanya hukum alam. Jadi meskipun nggak ada peraturan yang mengatur secara alamiah, secara kodrati, kita emang nggak mau meninggal dengan tabrak mobil, karena kita nggak tahu akibat dari tabrak mobil adalah kematian. Sama juga misal kayak api. Jadi ketika kebakaran kita kan diimbau untuk jangan mendekati yang kebakaran karena aman dan sebagainya. Meskipun dari bawah itu Pak, kita nggak boleh mendekat karena kita tahu sifatnya beda panas. Hukum alam. Pokoknya ada dua, itu ada Thomas Aquinas dan Thomas dan Immanuel Kant. Kalau Thomas Aquinas adalah hukum alam rasional. Hukum rasional ini berbicara tentang bahasanya hukum itu harus sesuai dengan moralitas. Jadinya harus sesuai dengan ajaran agama. Itu yang dinamakan sama hukum yang rasional. Karena gini, emang Thomas Aquinas itu kadang-kadang dia ini orang Kristen, tapi kalau dalam Islam itu mungkin dia dikatakan sebagai kiainya lah. Jadi Thomas Aquinas ini kiainya orang Kristen, makanya teorinya mengatakan punya hukum yang benar adalah hukum yang berasal dari Tuhan, bukan agama yang. Oke. Kebalikannya ada hukum rasional, hukum alam irasional, itu dari Immanuel Kant. Immanuel Kant itu berbicara kebalikannya. Jadi itu tidak hanya melalui Tuhan, tapi Tuhan ini nggak ikut ngatur hukum. Jadi hukum itu memang benar-benar pure dari alam. Misal tentang yang tadi itu dah yang itu irasional. Jadi nggak hanya lepas tentang Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Murtasyani, Prodi Hukum Pidana Islam dengan NIM 2221020400012. Saya akan menanyakan kepada rekan saya apa tentang tujuan hukum yang diterapkan oleh masyarakat. Saya bersama dengan Mbak Inka. Apa tujuan hukum? Yaitu keadilan, memerlukan perubahan pendekatan yang lebih humanis oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pemaksaan budaya. Dalam mengungkap faktor, nilai, gagasan, dan makna yang tersembunyi dalam benak subjek hukum dalam masyarakat, para penegak hukum harus mempertimbangkan aspek norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Hukum bukan sekedar formalitas atau normatif. Hukum memiliki perilaku empiris yang dipatuhi dan ditegakkan. Normatif yaitu aturan-aturan yang sesuai dengan hierarki sistem hukum, dan filosofis yang diterima dengan benar dan bersifat mengikat karena isinya. Pembentukan undang-undang merupakan langkah awal untuk membuat rencana aksi, sehingga perlu dipikirkan matang-matang oleh perencanaannya. Model tindakan mekanistik atau model rekayasa sosial melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah suatu keadaan, sehingga model ini memunculkan konsep suprasistem dan subsistem serta
subordinasi subsistem oleh suprasistem. Jika dalam perwujudan tujuan hukum dilakukan secara tegas dan kaku, maka akan menimbulkan konflik atau masyarakat menjadi terisolasi dalam lingkungan. Model perencanaan tindakan manusia merupakan alternatif model pemberdayaan masyarakat yang tepat sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keadilan. Model ini menekankan peran perencanaan sebagai upaya mensistemasikan aspirasi masyarakat dan menyusunnya dalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang bergejolak atau penuh dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan dinamis. Masyarakat bukanlah subsistem bawahan melainkan subsistem mandiri. Model tindakan manusia menjadi sangat penting karena nilai dan norma masyarakat setempat terlibat dalam proses pembangunan hukum yang menentukan tindakan selanjutnya dalam mencapai tujuan hukum. Sekian dari Mbak Inka, terima kasih. Saya akan mewawancarai tentang apa tujuan hukum yang diterapkan oleh masyarakat. Saya bersama dengan rekan saya, yaitu dengan Ayah. Tujuan hukum yaitu keadilan memerlukan perubahan pendekatan yang lebih humanis oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pemaksaan budaya. Dalam mengungkap faktor nilai, gagasan, dan makna yang tersembunyi dalam benak subjek hukum dalam masyarakat, para penegak hukum harus pertimbangkan aspek norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat. Hukum bukan sekedar formalitas atau normatif. Hukum memiliki perilaku empiris faktual yang dipatuhi dan ditegakkan sesuai dalam hierarki sistem hukum dan filosofi evaluatif dan diterima dan benar bermakna dan bersifat mengikat karena isinya. Pembentukan undang-undang merupakan langkah awal untuk membuat rencana aksi, sehingga perlu dipikirkan matang-matang model perencanaannya. Model tindakan mekanistik atau model rekayasa sosial melihat fungsi perencanaan sebagai upaya mekanis untuk mengubah sesuatu keadaan, sehingga model ini memunculkan konsep suprasistem dan subsistem serta subordinasi subsistem oleh suprasistem. Jika dalam perwujudan tujuan hukum dilakukan secara tegas dan kaku, model tindakan mekanistis, maka akan menimbulkan konflik atau masyarakat menjadi terisolasi dalam lingkungannya. Model perencanaan tindakan manusia merupakan alternatif model pemberdayaan masyarakat yang tepat sebagai cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan keadilan. Model ini menekankan peran perencanaan sebagai upaya mensistematisasikan aspirasi masyarakat dan menyusunnya dalam dokumen tertulis. Model ini melihat masyarakat sebagai sesuatu yang bergejolak atau penuh dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan dinamis. Masyarakat bukanlah subsistem bawahan melainkan subsistem mandiri. Model tindakan manusia menjadi sangat penting karena nilai dan norma masyarakat setempat terlibat dalam proses pembangunan hukum yang menentukan tindakan selanjutnya dalam mencapai tujuan hukum. Sekian dari Mbak Aya tentang tujuan hukum yang diterapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktu Anda. Saya ingin meminta tanggapan dari Anda. Namun sebelum itu, silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wali Fatul Sana dari Sukowono Jember, mahasiswa Unhas Jember, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, saya ingin meminta tanggapan dari Anda tentang mengapa hukum itu ada. Menurut saya, ketika kita tidak memiliki hukum, maka kita akan bebas dan kita melakukan sesuatu seenaknya tanpa batas, seperti pembunuhan, pelecehan, dan pencurian, dan lain sebagainya. Adapun tujuan diadakannya hukum agar kita tidak semena-mena terhadap sesuatu yang kita lakukan. Baik, terima kasih atas tanggapan yang telah Anda berikan. Di sini saya ingin memperjelas lagi tentang mengapa hukum itu ada. Hukum itu ada karena pada dasarnya manusia
bersifat makhluk sosial, yang artinya zoom politikon, artinya saling membutuhkan antara satu sama lain. Yang kedua, karena dalam masyarakat selalu ada objek yang dilakukan, contohnya objek politik. Ketika kita ingin mencalonkan lurah dan di dalamnya berisikan peraturan-peraturan. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi. Maka hukum dilaksanakan secara nyata. Hukum juga berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum juga menghendaki perdamaian. Sedangkan tujuan utamanya adanya hukum tentu saja supaya keteraturan dalam masyarakat menjadi tertera. Memahami hukum baik secara umum maupun secara khusus bahkan membuat rasa kesadaran Anda itu meningkat. Hal tersebut tentu saja bakal membuat Anda mengerti karena dalam setiap aturan terdapat akibat bila dilanggar. Seperti hukum, jika Anda melanggar suatu hukum maka akan diberikan. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk saya wawancara tentang mengapa hukum itu ada. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.